Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, salah satu alasan untuk menguatkan opini yang membenarkan mengucapkan selamat kepada hari raya agama lain, terutama di saat-saat seperti ini di akhir tahun bulan Desember ini, adalah paham pluralisme. Pluralisme adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa semua agama itu sama. Tidak ada agama yang memiliki kebenaran mutlak. Tidak boleh ada agama yang mengklaim memegang satu-satunya kebenaran. Semua agama itu benar atau semua agama sama-sama tidak benarnya. Oleh karena itu tidak ada masalah mengucapkan selamat hari raya kepada penganut agama lain. Bahkan pindah-pindah agama pun jadi tidak masalah kalau kita mengikuti logika paham pluralisme. Nah, dari mana paham pluralisme ini kemudian berakar? Sahabat dakwah Tangsel yang berbahagia, salah satu argumen para pengusung paham pluralisme ini adalah sebuah ayat yang mereka kutip dan mereka salah pahami, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 62. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang para penganut Sabiin yang mereka beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan ganjaran dan mereka tidak perlu merasa takut dan tidak perlu merasa sedih. Nah, ayat ini disalahpahami oleh para penganut pluralisme yang mereka kemudian berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa semua agama itu akan masuk surga. Semua agama itu mendapatkan pahala. Artinya semua agama itu benar, karena dalam ayat ini memang disebut ada Yahudi di situ, ada Nasrani, ada penganut Sabiin dan sebagainya. Semua agama itu kata mereka masuk surga, dibenarkan, dapat pahala berbekal ayat tersebut. Nah, pendapat ini atau penafsiran ini tentu saja menyesatkan dan tentu saja keliru kalau dipahami demikian. Mengapa? Karena penafsiran seperti itu akan menabrak ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang benar satu-satunya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Itu satu. Yang kedua, juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa penganut agama-agama lain di luar Islam itu adalah agama yang salah dan pelakunya akan dihukum dengan neraka jahanam. Misalnya di surat Al-Bayyinah, jelas sekali di situ. Ya. Di surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di situ disebutkan bahwa orang-orang kafir itu ada dua. Yang pertama golongan ahlul kitab dan yang kedua golongan musyrik. Ahlul kitab itu siapa? Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu disebutkan di ayat ke-6-nya bahwa orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan golongan musyrik, mereka tempatnya di neraka jahanam. Jadi jelas ayat ini ayat yang tidak bisa ditafsirkan lain, bahwa ahlul kitab dan orang musyrik sama-sama digelari oleh Al-Quran sebagai orang-orang kafir
dan hukuman bagi mereka adalah neraka jahanam. Ini yang kita yakini sebagai umat Islam, dan ini keyakinan yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kalau mereka menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 62 tadi dengan penafsiran bahwa semua agama sama, tentu akan menabrak ayat-ayat lain. Karena itu, bagaimana penafsiran yang benar terhadap ayat tersebut? Nah, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, ayat tersebut harus dipahami bahwa orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang hidup sebelum era kenabian Muhammad SAW dan mereka beriman kepada nabi mereka, melaksanakan syariat yang dibawa oleh nabi mereka, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah, maka mereka tentu akan masuk surga. Dan oleh karenanya orang-orang penganut Nasrani dan Yahudi ini, ketika mereka kemudian hidup di zaman Rasulullah SAW, maka mereka tentu dituntut untuk jujur pada keimanannya, jujur pada kitabnya dengan cara apa? Dengan cara beriman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk Islam, mengikuti syariat Islam. Itu yang dituntut bagi mereka. Dan itu adalah penafsiran yang benar tentang ayat tadi. Ini juga yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, paham pluralisme ini harus kita tolak. Karena yang pertama, paham ini bertentangan dengan akidah Islam, sebagaimana yang tadi kemudian saya jelaskan. Kemudian yang kedua, paham pluralisme ini juga lahir hampir bersamaan dengan sekularisme dan liberalisme, dan bahkan ada untuk mendukung paham liberalisme atau kebebasan atau freedom, yang mana ini menjadi tonggak peradaban barat saat ini. Peradaban kapitalisme, demokrasi, sekuler ini tegak di atas pilar-pilar liberalisme, di mana salah satu pilar liberalisme atau kebebasan tersebut adalah hurriyatul aqidah, yaitu kebebasan dalam beragama. Dengan kebebasan beragama, orang bebas untuk berpindah-pindah agama. Nah, untuk mendukung kebebasan pindah agama tentu harus ada sebuah konsep bahwa agama manapun yang dianut itu jadi sama saja. Ini yang menjadi pilar pengokoh liberalisme, yang lahir bersamaan dengan paham-paham lainnya dari Barat, dari masa pencerahan di Eropa, yang asal-usulnya adalah tentu melawan otoritas agama, yang ini tidak dikenal dalam Islam. Ini hanya dikenal di peradaban Barat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menolak pluralisme karena ini mengancam masa depan agama Islam. Karena saat ini, sebagian orang mulai menganut sebuah, atau kemudian bukan hanya menganut, tapi mengkampanyekan sebuah paham yang disebut relativisme. Paham ini menyatakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Semuanya relatif. Semuanya bisa benar, bisa salah. Sehingga tidak boleh ada klaim kebenaran. Sebagian kemudian menyebut era sekarang sebagai era post-truth. Era post-truth adalah era di mana orang tidak boleh lagi bilang bahwa ini yang benar, itu yang salah. Kita hanya boleh bilang bahwa ini relatif benar dan bisa jadi salah. Ketika ini diletakkan dalam konteks agama, tentu akan merusak agama. Karena agama berkaitan dengan keyakinan pada yang gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan indera, dan hanya kita bisa yakini dengan perantara proses berpikir secara rasional dan bukti-bukti yang ada. Di mana kita dalam Islam, kita menempuh proses berpikir yang rasional tersebut disertai bukti-bukti yang ada, baik dari dalil akli maupun dari nakli, yang kemudian itu semua mengerucut pada satu keyakinan yang pasti bahwa akidah Islam adalah akidah yang benar. Sehingga post-truth atau relativisme ini tidak dikenal dalam Islam dan tidak boleh ada di dalam Islam, dan ini dikampanyekan oleh orang-orang yang memusuhi agama, terlebih memusuhi agama Islam, dan tidak ingin ada peran agama bahkan ataupun peran Islam di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, umat Islam selayaknya menolak pluralisme,
Umat Islam selayaknya berpegang teguh kepada akidah Islam, berpegang pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar, dan umat Islam melaksanakan toleransi beragama tanpa kebablasan. Toleransi yaitu membiarkan penganut agama lain merayakan hari raya mereka tanpa kemudian ikut-ikutan untuk merayakan agama lain, dan masih tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, karena Islam adalah satu-satunya jalan menuju surganya dan ridhonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.